Shalom. Shalom Kak Melda, Kak Carlos, Kak Alfian. Shalom adik-adik semua. Shalom papi mami. Oh iya bener, yang nemenin adik-adik ya. Adik-adik udah siap ibadah hari ini? Oh udah tentunya ya Kak ya. Oke adik-adik, pasti harus Kak. Setiap hari harus semangat di dalam Tuhan. Itu sebagai bentuk ucapan syukur kita Kak sama Jadi Tuhan. kita ada bersyukur Betul. benar-benar semangat ya. Adik-adik kita akan mulai ibadah kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus terima kasih buat kebaikan, kemurahan Tuhan buat hidup kami. Sebentar kami akan mulai ibadah, Tuhan tolong buat setiap kami, biar kami boleh dengan sungguh-sungguh beribadah Tuhan sebagai bentuk kasih sayang kami sama Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, pimpin setiap kami ya Tuhan. Hanya dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik masih ingat lagu ini enggak? Sekitar 2 minggu yang lalu, Kak Nova nyanyiin lagu ini di ibadah 2 minggu lalu Kak. Nah sekarang masih ingat ya. Kita nyanyi lagi ya lagu ini ya, sekalian belajar buat adik-adik. Kita bilang Tuhan kaulah segalanya. Dari awal ya adik-adik kita katakan, Tuhan kaulah segalanya. Tuhan, kaulah segalanya. Dari lubuk hatiku, ku mau berkata, ini doa kami Tuhan Yesus.
hadapan Tuhan. Biar lagu ini jadi janji kita sama Tuhan. Kalau selamanya kita mau iring Tuhan, selamanya kita mau cinta sama Tuhan. Selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung nama. Dengan segenap hatimu adik-adik katakan selamanya, selamanya. Tekadku senangkan Engkau selamanya. Kaulah segala. Adik-adik katakan selamanya, selamanya. Amin Tuhan, ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung namamu. Selamanya, selamanya, selamanya. Tekadku senangkan Engkau selamanya. Kaulah segala. Katakan kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Adik-adik mari sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau segalanya, Engkau segalanya Tuhan. Kami sembah, kami sanjungkan. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, Yesus, haleluya, haleluya. Engkau segalanya, Engkau segalanya Yesus. Engkau Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Adik-adik, tutup matamu, buka hatimu. Kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk pagi hari ini, siang hari ini. Tuhan berikan kami kesehatan. Tuhan berikan kami boleh duduk diam, mendengarkan, mengikuti ibadah walaupun hanya lewat online Tuhan. Tuhan, kami mau bersyukur ya Bapa, kami masih dapat mendengarkan firman-Mu yang diberitakan oleh kakak-kakak. Terima kasih buat hari ini, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan, terima kasih buat papa mama kami, terima kasih buat saudara-saudara kami ya Tuhan, kakak dan adik ya Bapa. Tuhan, kalau saat ini ya Tuhan, kami juga mau rindu ya Tuhan, berdoa ya Bapa bagi setiap ya Tuhan orang tua ya Tuhan yang ada di samping kami ya Bapa. Tuhan berikan kesehatan lebih lagi, Tuhan berkati setiap usaha pekerjaan mereka ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus Engkau juga memberikan kepada papa mama ada kegairahan, ada semangat dalam mengikuti Tuhan lebih lagi, supaya setiap keluarga kami ya Tuhan semangat tetap ya Tuhan, ada Tuhan Yesus hadir dalam keluarga kami, dalam rumah kami ya Bapa. Tuhan terima kasih ya Tuhan buat semua anggota keluarga termasuk opa oma ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus juga berkati Mbak yang ada ya Tuhan,
berkah ya Bapa. Terima kasih Tuhan pada saat ini ya Bapa. Tuhan kami mau berdoa ya Tuhan bagi kota kami Bekasi ya Bapa. Tuhan Yesus setiap kota dari Harapan Indah, Bekasi, Horizon, semua ya Tuhan, lingkungan Bekasi ya Tuhan. Amin. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Engkau jamah ya Tuhan. Amin. Engkau berikan ya Tuhan terjadi penuaian ya Amin, Tuhan. Tuhan Terjadi Yesus. kegerakan roh Allah ya Tuhan. Amin. Terjadi ya Tuhan atas jiwa-jiwa ya Amin, Bapa. Tuhan. Tuhan campur tangan ya Tuhan, pakai setiap anak-anakmu, pakai anak-anak sekolah minggu, guru-guru, siapapun anak-anakmu ya Tuhan, pakai ya Tuhan, boleh menjadi alatmu ya Bapa. Amin. Tuhan berkati juga ya Tuhan Yesus Jakarta dan seluruh wilayah Indonesia ya Tuhan saat ini ya Tuhan. Amin. Memberkati pulau-pulau yang ada ya Tuhan, Pulau Jawa ya Tuhan, Sumatera ya Tuhan, Amin. Jawa, Dalam nama Yesus, Kalimantan ya Bapa, Maluku ya Bapa Tuhan, Bali Bapa, Sulawesi Bapa, Papua Tuhan, semua Tuhan Engkau jamah ya Tuhan. Amin. Engkau ya Tuhan jamah seluruh Amin, amin. teritorial Indonesia ya Tuhan, dari ujung ke ujung ya Tuhan, timur ke barat, utara selatan ya Tuhan, seluruhnya Tuhan Engkau cover ya Tuhan, perkenanan atas Indonesia ya Tuhan. Setiap penyakit-penyakit yang ada kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau ya Tuhan Yesus yang memberikan kelegaan, Engkau berikan Amin. kesembuhan ya Tuhan, sehingga ya Tuhan Indonesia boleh terbebas ya Tuhan. Tuhan kami percaya ya Tuhan atas Engkau ya Tuhan. Berkati juga pemerintah ya Bapak, berkati ya Tuhan Bapak Presiden ya Dalam Tuhan. nama Yesus, Berkati Tuhan. juga ya Tuhan supaya Bapak Presiden boleh bekerja dengan baik ya Tuhan. Amin. Takut akan Tuhan lebih lagi. Berkati para menteri dan semua pemerintahan dari pusat sampai ke daerah-daerah. Spesial juga kami mau berdoa ya Tuhan bagi gembala kami, Di dalam nama bagi Yesus, Om Sam ya Tuhan. Tuhan. Engkau berkati ya Bapak, Engkau pakai lebih lagi, berikan kesehatan ya Tuhan. Berkati keluarganya, berkati Opa Niko juga ya Tuhan, dan semua hamba-hamba Tuhan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami mau lebih lagi bersamamu ya Tuhan. Engkau berkati juga ya Tuhan, kami teringat ya Tuhan kalau ada bencana-bencana ya Tuhan, supaya ya Tuhan Engkau yang melindungi ya Tuhan seluruh Amin. penduduk Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Semangat ya Kak. Harus Kak. Kak Melda pernah dengar kata ini enggak? Push. Oh pernah. Wah, Kak Melda tahu kepanjangannya enggak? Oh push. Taunya PU. SH. Ada kepanjangannya tuh Kak. Ada ya? Apa Ada itu, Kak? P-nya pray. Pray. Oh, Nah, push. U-nya U-nya. until. Hampir push. S something, H-nya happen. Jadi adik-adik jangan lelah-lelah berdoa Kak. Yes. Kita terus Biasa. berdoa. Sampai kapan? Semangat. Sampai sesuatu terjadi. Adik-adik tetap semangat ya, biar lebih semangat lagi semua bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Ayo Kak. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang
yang dapat memisahkan kita. Yeay. Kita semua saudara di dalam Tuhan Yesus. Kita mau nyanyi lagu apa nih Kak selanjutnya? Yang semangat lagi. Harus yang semangat Kak. Biar kita itu Ada Kak. Kalau Tuhan Yesus itu harus makin bertambah. Kita harus makin berkurang. Kenapa sih Kak? Tahu nggak? supaya kita nggak sombong. Betul, biar hanya Tuhan yang nampak Kak dalam kehidupan kita. Ya adik-adik, kita nyanyi bareng-bareng. Dia semakin bertambah, ku harus semakin berkurang. Semangat, ayo. Ya harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Ya harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, maka dia menarik semua orang datang kepada. Kak lebih cepet Kak, yuk. Ya harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, maka dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Yeay. Waduh, sampai udah keringatan. Mas Kos. Harus ya Kak, biar semakin banyak orang yang kenal sama Tuhan. Semangat ya Kak ya. Kayak cerita hari ini Kak. Luar biasa. Kakak siapa yang cerita nanti ya? Ini ada di belakang kita Kak. Udah kangen Di belakang kita, betul. penasaran. Nah, tapi ada lagunya Kak. Oh iya. Kita nyanyi bareng-bareng. Jadi adik tahu ceritanya ya. Ayo Kak, kita nyanyi Kak. Apa nih ceritanya masih udah tahu ya? Oh, oke. Siap ya. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam batra. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. 8 orang. Sekali lagi adik-adik ya. Nabi Nuh, 3 orang anaknya, 3 Orang anaknya 3 orang mantunya, masuk dalam batra. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. 8 orang, 8 orang. Berapa orang adik-adik? 8 sama. Yeay. Tadi sampai kacau nadanya. Udah kecapean nyanyi Kak, jadi nadanya. Adik-adik, kita mau dengerin firman Tuhan. Ngos-ngosan, Siap-siap Kak. ya. Selamat mendengarkan. Mari kita selalu turun dalam doa adik-adik. Bapa yang bertada di kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu juga sampai pada hari ini, hari Minggu yang ketiga ini Tuhan di bulan Maret. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, adik-adik yang menonton, orang tua siapapun yang mendampingi, Engkau berkati agar hikmat kebajikan Tuhan dapat senantiasa memberkati mereka semua, dapat memimpin adik-adik kami semua di sana, apapun yang mereka buat Tuhan buat berhasil. Kami serahkan adik-adik kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus, kami sangat menyayangi mereka, biarlah Tuhan yang memberkati menyertai. Terima kasih Tuhan, yang percaya katakan
Amin. Shalom adik-adik. Nah, baik lagi bareng Kavian nih. Buat hari ini nih kakak mau tanya dulu nih sama kalian. Gimana buat materi lagi kan. Cerita minggu lalu tuh tentang takut akan Tuhan itu buat kita percaya akan Tuhan itu bikin kita bisa melihat rencana Tuhan. Takut akan Tuhan bikin kita percaya akan rencananya. Nah, hari ini kakak mau bicara sama juga. Intinya tuh takut akan Tuhan juga. Tapi buat hari ini tuh takut akan Tuhan bikin kita tuh taat sama semua rencana Tuhan. Taat akan semua hal-hal perintah-perintah Tuhan gitu. Intinya kita tuh jadi taat deh hari ini. Kita bakal bahas taat ya adik-adik. Nah, jadi yang pertama tuh kakak mau cerita tentang seseorang nih yang kalian udah kenal, pokoknya ceritanya terkenal gitu. Banyak yang mungkin adik-adik udah pernah nonton dramanya juga, nonton ceritanya gitu. Apa mungkin kakak-kakak ya sekolah minggu di sini juga sebelum-sebelumnya udah pernah sering ceritain juga. Nah, jadi hari ini kita akan bahas atau cerita tentang Nabi, kayak lagu tadi siapa? Nabi? Ya, hari ini Nabi Nuh. Oke, ya Nabi Nuh. Nah, jadi Nabi Nuh ini nih adik-adik, dia itu hidup di perjanjian lama adik-adik. Nah, perjanjian lama itu artinya dia tuh keturunan dekat sama bapak Adam. Adam Hawa, Kain Habel. Setelah mereka wafat atau meninggal, akhirnya mereka tuh punya keturunan, akhirnya adanya si Bapak Nuh ini. Nah, kalau misalnya adik-adik inget nih ya, Kain dan Habel tuh kan ada perseteruan, akhirnya mereka berbuat dosa kan. Nah, setelah konflik mereka itulah orang-orang di dunia di bumi itu makin banyak adik-adik, makin banyak nambah. Akan tetapi nih orang-orang yang nambah itu orang-orang jahat semua adik-adik, orang-orang berdosa, orang-orang yang ninggalin Tuhan, yang gak peduli, yang gak ke gereja, yang main-main, yang masih nyontek, yang masih mencuri, ngambil uang orang tuanya tuh, itu mereka yang memenuhi bumi. Akan tetapi adik-adik, ada satu keluarga, kata Alkitab tuh setidaknya ada satu keluarga yang benar-benar takut akan Tuhan. Nah, keluarga ini tuh si keluarga Bapak Nuh ini, akan kita kulik semua cerita-ceritanya. Jadi Bapak Nuh ini dia tuh punya 3 orang anak ya, Sem, Ham, dan Yafet. Nah, 3 itu laki-laki. Nah, mereka itu sekeluarga itu hidup dalam kasih Tuhan lah. Pokoknya Tuhan ngomong apa, mereka ikutin, apapun itu. Dan itu mereka hidup di antara orang-orang yang jahat adik-adik. Nah, kalian harus tahu, kalau kita nih, misalnya anak-anak Tuhan yang sering gereja, hidup di dalam lingkungan yang jahat, yang nakal, itu pasti susah adik-adik. Nih, kakak kasih tahu ya, misalnya kalian di kelas nih, kalian lagi ujian, teman-teman kalian nyontek sendiri nih, nyontek semua nih, banyak yang nyontek kan. Tapi kalian ingat kalau sebelum berangkat sekolah itu mama papa kalian bilang, udah kamu nggak boleh nyontek, pokoknya nilai kamu harus nilai kamu sendiri, nggak boleh nyontek. Terus kalian inget tuh omongan mama papa kalian, nggak boleh nyontek. Akhirnya kalian taat nih, oh iya aku nggak boleh nyontek, pokoknya harus nilai aku. Nah, dan ternyata adik-adik nih, misalnya ternyata yang nyontek itu nilainya 90 nih. Nah, tapi nilai kalian nih yang jujur 80. Nah, orang lain lihatnya apa? Orang lain lihatnya orang yang nyontek itu lebih tinggi. Tapi percaya sama kakak ya adik-adik, nilai 80 kalian itu lebih berharga buat mama papa kalian, karena kalian tuh jujur. Menurut kakak juga gitu, kakak lebih bangga kalian tuh dapat nilai, maksudnya nilai semaksimal kalian, berapapun itu. Tapi itu maksimal kalian ya, udah belajar mati-matian. Tapi ternyata nilainya masih kalah sama orang yang nyontek, kakak lebih bangga punya adik-adik kayak kalian daripada kalian main-main tiba-tiba ujian nyontek terus nilainya 100. Itu sama omong kosong adik-adik, nggak ada isinya. Nah, kita lanjut tuh. Yang kedua, si Bapak Nuh ini dengar suara Tuhan bicara sama Bapak Nuh. Nuh, karena dunia ini semakin jahat, aku akan mendatangkan air bah untuk memusnahkan umat manusia. Tapi Tuhan juga bilang, tapi aku akan menyelamatkan keluargamu dan kamu harus mengikuti apa yang aku perintahkan kepadamu. Nah, ini yang hebat nih adik-adik. Ingat ya, tadi tema kita itu taat. Nah, apa yang disuruh sama Tuhan buat si Bapak Nuh kita ini?
dia disuruh bangun jangan kapal, bahtera. Jadi bahtera itu kapal ya, maksudnya jenis kapal gitu, tapi gede gitu loh, kapal yang gede dan buat nampung banyak orang, banyak benda lah, atau misalnya adik-adik gampangnya kapal barang gitulah, ya kan. Nah, terus ketika si Nuh disuruh bikin kapal, enggak sampai itu adik-adik perintah Tuhan. Akan tapi Tuhan bilang bangunlah di atas bukit. Nah, akan mau tanya lagi adik-adik, kapal tuh fungsinya buat apa sih? Kapal itu di mana habitatnya? Apakah di atas bukit? Apakah di tengah-tengah kota? Atau di pantai, di laut? Nah, kapal itu harusnya bikin di samping laut adik-adik. Ada mekanismenya juga. Karena kan kapal itu kan buat berlayar di atas air kan. Akan tapi Tuhan suruh di atas bukit, yang itu benar-benar bukit di sini nih. Tuh laut jauh tuh di bawah. Tapi Tuhan bilang bangun di atas bukit. Nah, buat orang-orang masa itu adik-adik, itu aneh. Bahkan buat kita sendiri pun itu aneh. Kenapa? Karena itu adalah hal yang gak seharusnya dilakukan. Akan tapi Bapak Nuh Dia taat. Dia bahkan ngajak anak-anaknya, mantunya juga untuk bikin, dan mereka taat. Dan saat mereka bikin kapal di atas bukit itu adik-adik, mereka dihina adik-adik. Mereka diejek. Dibilang, ih aneh bikin kapal di atas bukit. Nah, itulah kayak gitu-gitulah. Kayak kalau misalnya sekarang tuh bilang, ih sok baik banget sih dia, ih sok deket-deket banget sih, sok kenal banget sih. Jadi ketika kita melakukan hal baik, terus orang-orang malah menghina kita, percaya ada rencana Tuhan di balik hal kecil itu ya mungkin ya. Kayak misalnya kalian tuh nemu uang di jalan kan, terus kalian lagi bareng teman kalian bilang, udah beli es krim aja bareng. Tapi kalian bilang, ini kan bukan uang kita harus balikin. Nah, habis itu ada misalnya orang yang balik yang nanya, nemu uang gak deh? Nah, terus kamu kasih, tapi terus teman kamu bilang abis itu, gara-gara kamu nih kita nggak jadi beli es krim. Kamu dimarahin dong, diejek, terus bilang apa sih so baik banget. Nah, tapi kita melakukan hal yang benar adik-adik, karena kakak mau ingetin lagi, dunia yang sekarang tuh dunia yang jahat adik-adik. Kalian gak boleh sama kayak dunianya Nabi Nuh ini. Jadi kita tuh gak apa-apa kita diejek, tapi dalam hati kita tahu Tuhan tuh gak pernah ngejek kita, dan Tuhan tahu kalau apa yang kita lakukan itu benar adik-adik. Nah, selanjutnya nih ya, ketika itu setelah jadi nih si Nabi Nuh bikin bahtera di atas bukit gede, dia kembali lagi ingat perintah Tuhan. Dia bilang, bawalah makhluk-makhluk itu sepasang-sepasang gitu. Maksudnya makhluk hidup itu maksudnya hewan segala macamnya, sepasang-pasang masukin ke dalam bahteranya. Nah, ini pun tantangan adik-adik, karena nggak gampang buat ngebawa hewan-hewan tuh sepasang-sepasang gitu loh adik-adik ke atas bukit ya, dalam waktu yang mungkin gak singkat waktu itu. Dan dulu pun gak ada teknologi adik-adik, jadi dia benar-benar harus pelan-pelan deketin, menjinakin mereka, apalagi kalau ukurannya gede ya, karena itu lebih susah kayak gajah atau jerapah. Nah, tapi karena taatnya mereka akhirnya dengan sabar, dan setelah semuanya terkumpul adik-adik, nah datanglah tuh air bah, hujan gede. Nah, tulisannya. Nah, kita berkata, hujannya itu 40 hari 40 malam adik-adik. Nah, yang kemarin kena hujan tuh sampai banjir itu nggak ada apa-apanya sama hujannya si Nabi Nuh adik-adik. Kalian cuma hujan semalam aja. Nabi Nuh hujannya 40 hari 40 malam. Bener-bener itu hujan nggak berhenti, dan itu dikatakan kalau misalnya permukaan bumi itu isinya air semua. Bahkan gunung-gunung yang tinggi pun isinya air semua adik-adik. Dan cuman keluarga Nabi Nuh, mantunya, ya anak-anaknya, cucunya gitu ya. Terus hewan-hewan itu yang ada di atas bahtera perintah Tuhan itu pun yang selamat, adik-adik. Nah, setelah itu pun mereka diem-diem, maksudnya mereka tuh ada di kapal itu ya, di bahtera itu tuh selama berbulan-bulan lah, pokoknya lama mereka di atas kapal. Akan tetapi karena si Nabi Nuh itu udah bersiap, Tuhan yang memberkati juga, mereka bisa bertahan tuh adik-adik. Tuhan menyertai keluarga Nabi Nuh. Mau itu pas 40 hari hujan badai pun kapalnya tuh nggak rusak sama sekali adik-adik. Berbulan-bulan dia ngambang pun di atas air bah itu, di atas bumi itu nggak ada masalah adik-adik, karena Tuhan Yesus yang menyertai dia. Tuhan Yesus nggak pernah sedikit pun ngelepasin
kapal bahtera Nabi Nuh itu dari tangannya, karena ya dari awal tadi si Nabi Nuh itu taat banget sama Tuhan, dan Tuhan bahkan mempercayakan keturunan bumi, maksudnya orang-orang yang akan menempati bumi nanti itu dari keturunan Nabi Nuh, karena kayak kakak bilang tadi, selain dari kapal Nabi Nuh itu semua udah mati adik-adik, semua udah tenggelam, cuman orang-orang Nabi Nuh doang yang selamat. Nah, setelah berbulan-bulan tadi akhirnya mereka mendarat ya, istilahnya mendarat atau terdampar lah, karena udah mulai surut. Nah, dia pas surut itu kapalnya tuh berhenti di atas bukit juga, namanya Bukit Ararat. Nah, setelah itu mereka keluar rame-rame. Nah, yang harus kita pelajari lagi-lagi dari Nabi Nuh kita pada hari ini, minggu ini, kalau Nabi Nuh itu ketika keluar, apa yang pertama kali dilakuin sama dia? Dia itu mengucap syukur adik-adik. Dia membangun mesbah bakaran buat persembahan ke Tuhan Yesus adik-adik. Jadi kita rangkai. Pertama, Nabi Nuh itu orang yang baik, hidup dalam Tuhan. Tuhan menyertai kemanapun dia pergi. Habis itu dia taat sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus suruh bikin kapal, ayo. Tuhan Yesus suruh bikin di atas bukit, ayo. Tuhan Yesus suruh ngumpulin hewan, ayo. Nabi Nuh kerjain semuanya tanpa ada bersungut-sungut, tanpa ada bilang, aduh Tuhan ngapain sih kayak gini. Tapi dia lakuin dengan sepenuh hatinya, dari dalam hatinya dia percaya Tuhan punya rencana buat dia. Terus dia selama 40 hari tadi hujan, berbulan-bulan dia ngambang, Tuhan Yesus sertai, Tuhan Yesus kasih bukti. Terus setelah semua itu, yang terakhir Nabi Nuh tetap mengucap syukur. Dia benar-benar langsung mengucap syukur, bilang Tuhan Yesus baik banget. Nah, adik-adik kita harus kayak gitu juga. Jadi kita tuh nggak boleh minta Tuhan aku mau ini, Tuhan mau ini, Tuhan mau ini, tapi kita nggak memperjuangkannya. Kayak kita doa, Tuhan aku mau juara 1 nih, biar mama kasih aku sepeda, atau mama beliin aku HP baru, mainan baru. Tapi kalian nggak belajar, nggak boleh gitu adik-adik. Kakak tahu kalian mungkin sekarang tuh apa ya, kak online kak malas. Iya, ini tuh apa ya, tantangan buat adik-adik. Tuhan Yesus tantang nih adik-adik, kalian bisa nggak ngelewatinnya? Tuhan Yesus tantang adik-adik belajar di rumah, bisa nggak nih anakku yang ku kasih ini, kesayanganku ini bisa dapat nilai bagus nggak kalau belajar di rumah? Tuhan Yesus tantang adik-adik, kalian bisa nggak jawab tantangan Tuhan Yesus? Kalian bisa nggak taat? Tuhan Yesus bilang kalian belajar biar pinter, biar nanti kedepannya nanti kalian bisa gantiin kakak-kakak di sini, atau kalian bisa nunjukin kalau anak-anak Tuhan itu tuh orang yang diberkati, bukan orang yang sama dengan dunia ini, beda. Tapi tuh kalian tuh taat, kayak orang-orang bisa ngeliat, kok dia diberkati terus ya, oh dia orang Kristen, oh gitu loh maksud kakak. Ketika kalian merasa, aduh kok aku gini banget sih kok nilai aku jelek, kamu juga nggak boleh bersungut-sungut. Kamu harus lihat, kamu udah taat belum sama Tuhan Yesus? Kalau kamu udah taat, kamu harus doa, Tuhan aku mau dibawa kemana? Udah pokoknya serahin nama Tuhan aja, percaya sama kakak, nggak pernah salah pokoknya. Kalau kalian taat sama Tuhan, ngikutin orang tua kalian, taat sama orang tua kalian, nggak akan pernah salah lah hal-hal itu. Nggak akan pernah ada hal yang terlalu buruk yang terjadi buat kalian, karena kita tahu dong Tuhan Yesus kita itu sayang banget sama kita, dan juga Tuhan Yesus juga nggak akan pernah kecewain kita, nggak akan pernah bikin kita kita bersedih ataupun ngasih cobaan yang melebihi kemampuan kita. Nah, kalian harus tahu itu ya. Oke adik-adik, buat minggu ini, minggu ketiga ini segitu aja tuh dari kakak. Semoga kalian bisa jadi anak-anak yang taat, nggak cuma sama Tuhan doang setelah mendengar ini, tapi sama orang tua juga, karena orang tua itu perpanjangan tangannya Tuhan adik-adik. Jadi apapun yang orang tua kalian katakan itu sama aja titipan Tuhan gitu loh. Jadi taat ya. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai kami sampai pada hari Minggu ini Tuhan. Terima kasih atas sedikit firman yang telah Engkau bagikan. Semoga adik-adik kami yang mendengar, orang tua siapapun itu, dapat menjadi pribadi yang tidak sama lagi saat dia mulai tadi Bapak, tapi dia bisa menjadi orang yang taat akan siapapun yang ia hormati, orang-orang yang ia sayangi. Bapak Engkau berkati agar dimanapun mereka berada Tuhan yang sertai,
Setiap perbuatan yang mereka lakukan Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan, kami sangat menyayangi adik-adik kami serahkan dia ke dalam tangan-Mu. Haleluya, yang percaya katakan amin. Oke, ya kita ketemu lagi minggu depan. Dadah.